Selamat pagi anak-anak, semuanya sehat dan kembali hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mr. Alvinus, Madam Cica dan juga Miss Ri dalam pembelajaran tematik khususnya tema 4. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar dari pelajaran 2. Anak-anak boleh siapkan bukunya di halaman 154. Jadi boleh dibuka sambil kalian belajar lewat video pembelajaran ini. Nanti di dalam pertemuan meeting kita ada pengerjaan tugas. Namun sebelum kita mengerjakan tugas, ada pelajaran-pelajaran yang perlu dijelaskan oleh Mister, Miss, dan juga Madam untuk kalian semua supaya kalian dapat mengerti apa yang dipelajari. Dan ingat, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian dari subtema 1 sampai subtema 4. Jadi cukup banyak ya. Jadi anak-anak persiapkan diri baik-baik, dan kali ini dan hari ini kita akan belajar kembali dari pelajaran yang kedua. Oke, anak-anak sudah dibuka bukunya halaman 154. Tematik kita masih di tema 1 ya, yaitu di subtema 4 dan di pelajaran yang kedua. Oke, anak-anak boleh lihat layar Mister ya. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang menggunakan biji ya, ada yang menggunakan tunas, ada yang berkembang biak dengan buatan manusia atau sistem percangkokan gitu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita juga mau belajar tentang dua hal, dan Mister akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji. Kalau kalian juga perhatikan di halaman 154 itu ada gambar biji. Di dalam biji itu ada namanya selimut biji, melindungi biji. Ada juga embrio, calon pertumbuhan baru di dalam biji itu ya. Nah, ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, itulah. Kalau juga di latar video Mister ini ada pertumbuhan biji, di mana biji itu ditanam di tanah, kemudian tumbuh tunas ya, menjadi daun sehingga menjadi batang yang semakin besar, gitu ya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji, bukan hanya dengan tunas ya, tetapi sebagian besar juga menggunakan biji. Dan banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji. Kemarin Mister sudah tugaskan kalian untuk melihat di lingkungan sekitar kalian untuk mencari daun dan menulis nama daun itu dan cara perkembangbiakannya dengan cara apa, gitu ya. Nah, Mister lanjutkan, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Jadi siklus tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji itu, dari tumbuhan dewasa itu berbunga, kemudian setelah berbunga menghasilkan buah, kemudian buah itu dari kecil sampai besar dan menjadi matang. Kemudian di dalam buah itu ada biji. Kemudian biji itu kita tanam lagi di dalam tanah dan menghasilkan tunas dan menjadi pohon yang semakin besar, bahkan nanti berbunga. Jadi siklusnya seperti itu ya anak-anak. Di dalam buah terdapat biji, kemudian biji itu tersebut menjadi tanaman yang baru. Itulah proses perkembangbiakan menggunakan biji ya. Biji menjadi tanaman yang baru, menjadi pohon yang besar, ke pohon itu menjadi berbunga, berbuah. Jadi seperti itu siklusnya. Nah,
Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Begitulah daur hidup tumbuhan. Ya, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah, dan begitulah daur hidup tumbuhan. Oke. Kalau kalian perhatikan dari gambar itu ada jenis biji, ada biji semangka di dalamnya, di dalam buah semangka. Ada buah anggur dan bijinya di dalam buah anggur. Ada buah kesemek, ya, bijinya di dalam buah itu kecil nampaknya. Ada buah alpukat, ada bijinya juga di dalam alpukat itu yang nanti akan menjadi pohon, ya, dan menghasilkan buah. Ada juga apel. Nah, ada di dalam apel itu ada biji, nanti akan menjadi tumbuhan baru dan bisa menghasilkan buah apel lagi. Kemudian ada di situ persik, ya, di dalam buah itu ada juga biji yang akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian tumbuhan itu semakin besar menjadi tumbuhan dewasa dan berbunga, kemudian menghasilkan buah. Jadi perputaran daur hidup, ya, berkembang biakan menggunakan biji seperti itu, ya. Anak-anak boleh lihat juga di lingkungan sekitar kalian. Boleh perhatikan bagaimana sih cara berkembang biak tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki yaitu perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas. Yang tadi kita pelajari perkembangbiakan menggunakan biji. Nah, selanjutnya ini kita mau belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas. Selain biji, tumbuhan berkembang biak menggunakan tunas. Jadi bukan hanya biji, ya, tetapi dengan tunas tumbuhan juga bisa berkembang biak. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Kalau kalian perhatikan dari video ini, dari latarnya, di situ ada bambu, ada pisang, ada lidah buaya, dan banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Jadi bukan hanya gambar ini saja, banyak lagi kita jumpai, ya, di lingkungan sekitar kita, yang dimana tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh menggunakan tunas atau berkembang biak menggunakan tunas. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Anak-anak pernah perhatikan cocor bebek? Jadi tanaman itu tumbuh di daun induknya, ya, menjadi tunas yang baru. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Itu salah satu, ya. Tapi masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara bertunas. Bukan hanya ini saja loh anak-anak. Nah, kalian juga bisa perhatikan tumbuhan-tumbuhan lain, mungkin tanaman-tanaman. Mereka dapat berkembang biak, ya, menggunakan tunas. Oke. Nah, ini adalah gambar, ya, jenis-jenis tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Nah, itu perhatikan, ya, pisang di situ tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Itu diingat, ya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Anak-anak boleh perhatikan di situ ada gambar cocor bebek. Jadi tunas itu tumbuh dari daun. Itu diperhatikan, ya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Kita mau perhatikan. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk bermain. Oke. Sayang sekali kita belum bisa ke sekolah, dan anak-anak boleh perhatikan di halaman 157 itu mereka bisa bermain menggunakan pohon bambu.
Nah, nanti ada saatnya nanti kita ketika datang di sekolah kita bisa melaksanakan permainan ini ya, anak-anak. Nah, anak-anak boleh perhatikan di halaman 157 ya. Dan 158 itu anak-anak bermain ya, menggunakan bambu. Nah, karena mungkin di tempat kita agak susah mendapatkan bambu, kita bisa gunakan dengan yang lain, tongkat misalnya. Nah, itu permainan-permainan ya, terjadi kerjasama yang baik di dalam permainan itu. Anak-anak perhatikan halaman 158 ya. Nah, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan meeting untuk permainan-permainan itu, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan di halaman 159 sampai 160 nanti akan dikerjakan dan didampingi oleh Miss, Madam, Misternya di pertemuan meeting. Oke, untuk penjelasan materi Mister sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di meeting ya dalam pengerjaan tugas anak-anak. Oke, sekian video dari Mister. Tuhan Yesus memberkati.